Perkenalkan, nama saya Destiana Rivianto dari mata pelajaran Sosiologi FPTK Universitas Mataram akan membuat video uji kinerja. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, akan Bapak absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Diu. Keterangannya apa? Sakit. Bapak akan flashback dulu ke materi sebelumnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud perubahan sosial itu? Silahkan angkat tangan, masih ingat ya? Apa itu perubahan sosial? Ya, silahkan, Ari. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat. Oke, benar. Perubahan yang terjadi di masyarakat, baik perubahan sistem, perubahan struktur, perubahan pola, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri perubahan sosial itu memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ya, bisa memudahkan kehidupan manusia, bisa memberikan kesejahteraan, tapi ada juga yang memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu tentang dampak perubahan khususnya akibat dari globalisasi. Nah, itu menyebabkan jurang atau pemisah yang besar dalam masyarakat. Nah, pemisah atau jurang ini sering kita sebut sebagai ketimpangan sosial. Apakah kalian pernah mendengar kata ketimpangan? Atau pernah melihat ketimpangan di lingkungan kalian? Coba salah satu angkat tangan. Ketimpangan apa yang pernah kalian lihat? Silahkan. Oke, ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan gitu ya. Ada yang masyarakat ekonominya tinggi, ada juga ekonominya yang menengah maupun rendah seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian. Jadi kita belajar ketimpangan itu untuk apa sih? Jadi Bapak harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian akan lebih peka terhadap lingkungan kalian. Kalian akan lebih mengerti atau paham di mana masyarakat, ada yang masyarakat yang sudah berhasil, ada juga masyarakat yang belum berdaya, atau masyarakat yang masih tertinggal seperti itu. Sehingga kita sebagai agen perubahan atau agen of change bisa merubah tersebut. Diharapkan nanti ke depannya kalian bisa membuat sebuah sistem masyarakat tanpa adanya ketimpangan atau kesenjangan. Jadi masyarakatnya ya sama-sama sukses, sama-sama berdaya semua. Tidak ada yang tertinggal seperti itu. Nah, belajar apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di depan. Jadi nanti kita melalui tayangan video kalian akan bisa mengidentifikasi apa itu ketimpangan sosial. Lalu yang kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat memecahkan masalah sosial. Lalu yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu bergotong royong dan berpikir kritis menangani masalah yang ada. Lalu yang keempat, melalui presentasi kelompok, kalian bisa menunjukkan hasil kerja kalian, baik yang berupa digital maupun non-digital. Dan yang terakhir, melalui penguatan materi, peserta didik mampu mengatasi ketimpangan di masyarakat dengan baik. Nah, akan mengetes dulu itu apa itu ketimpangan sosial. Nah, di sini Bapak akan meminta kalian mengerjakan sebuah pretest. Linknya akan Bapak kirimkan di grup ya. Silakan nanti ketua kelas kirimkan linknya di grup dan dikerjakan ya. Tapi soalnya dikerjakan ini untuk mengukur kemampuan kalian. Seberapa jauh sih kalian sudah tahu atau paham mengenai ketimpangan sosial. Jadi silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak perlu takut untuk salah atau benarnya, karena ini masih dalam pretest. Oke, yang sudah silahkan HP-nya disimpan dulu. Kita akan melihat tayangan video singkat, nanti diperhatikan ya. Ini untuk membantu kalian memahami apa itu ketimpangan sosial.
Jadi silahkan lihat ke depan dan perhatikan videonya. Ini adalah kisah Sebentar ya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Jadi menurut kalian apa yang membedakan Dewi dan Putri tadi? Ada yang bisa biasakan angkat tangan? Karisma, silahkan. Jadi yang membedakan Dewi dan Putri tadi adalah dari segi ekonomi keluarganya, yang pertama dari sejak lahir itu dari sejak dia dikandungkan itu sangat berbeda dari segi ekonomi ibu mereka. Jadi ketika ibunya Dewi mengandung Dewi dengan ekonomi yang berada yang berkecukupan, dia bisa dia mendapat banyak kayak vitamin, asupan-asupan banyak, sedangkan ibunya Putri itu tidak mendapat asupan yang layak karena keterbatasan ekonomi. Oke, bagus sekali. Jadi ketimpangan sosial itu adalah ketidaksamaan akses dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa dalam bentuk kebutuhan primer maupun kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer yang tidak didapatkan oleh keluarga Putri tadi dimulai sejak dia dalam kandungan. Ibu Putri tidak mendapatkan apa aja tadi? Vitamin maupun makanan yang sehat, sehingga perkembangan Putri dalam kandungan juga tidak bagus. Nah, setelah lahir, apa yang tidak didapatkan Putri? Coba angkat tangan. Yang lain, silakan dia. Akses pendidikan yang kurang layak yang Oke, akses pendidikan yang kurang layak. Tadi Putri sekolah sampai tingkat apa? SD, Sedangkan Dewi sampai kuliah, perguruan tinggi. sampai perguruan tinggi seperti itu. Nah, dampaknya ke apa jadinya? Lapangan Silakan Amer. pekerjaan. Putri tadi kerjanya apa? Ada yang ingat? Di informal ya, kerja keras seperti tadi berjualan. Sedangkan Dewi bekerjanya sektor formal, kerja di kantor seperti itu. Nah, di mana pekerjaan mereka berbeda? Apakah penghasilan mereka akan sama? Berbeda. Lebih banyak yang mana menurut kalian? Dewi bekerja di sektor industri atau di perkantoran akan mendapatkan gaji yang layak dibandingkan Putri yang bekerja serabutan. Kalau bahasa kasarnya seperti itu, dia penghasilannya akan tidak menentu. Jadi ketimpangan sosial bisa kita simpulkan adalah keadaan yang berbeda atau keadaan yang menunjukkan adanya jarak yang sangat mencolok di suatu masyarakat. Kita lihat tadi antara Putri dan Dewi itu perbedaannya sangat mencolok, dari keluarganya, dari pendidikan yang didapat, dari rumah yang ditempati, di mana Putri tadi tidak mendapatkan akses air bersih yang layak, dan itu akan berdampak pada generasi-generasi berikutnya apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan yang serius untuk menanggulangi keluarga-keluarga miskin tersebut. Nah, menurut kalian faktor penyebab ketimpangan sosial itu apa? Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut ke materi, Triska coba salah satunya saja apa faktornya? Ada faktor dan kondisi. Ya. Jadi misalkan satu daerah itu masih bisa dikatakan sebagai tempat yang masih di pelosok. Jadi itu yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan. Jadi suatu daerah itu kemungkinan atau biasanya akan lebih selamat daripada daerah yang aksesnya gampang. Oke, benar sekali. Jadi salah satunya faktor penyebab
ketimpangan sosial itu ada faktor alami dan non alami. Tadi yang disebutkan Triska yaitu faktor yang alami, yaitu tentang letak atau kondisi di tempat tersebut, di mana tempat-tempat yang lebih jauh aksesnya atau sulit dijangkau akan lebih lambat perkembangannya atau pertumbuhannya dibanding dengan daerah-daerah yang lebih mudah aksesnya. Seperti gambar nomor 2 ini, ada pembangunan di daerah dataran rendah dibandingkan dengan pembangunan di dataran tinggi. Kita lanjut ke faktor yang non alami. Jadi ada 4, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, faktor globalisasi. Di situ ada gambar tentang apa? Gojek dengan ojek pangkalan. Di sini sudah ada transportasi online, Gojek, Grab? Sudah. Menurut kalian sekarang masyarakat lebih memilih menggunakan ojek pangkalan atau ojek yang berbasis teknologi? Alasannya karena apa? Angie silakan. Oke, lebih mudah diakses lewat HP online. Ada yang lain lagi faktornya? Kenapa orang-orang sekarang lebih suka menggunakan ojek online dibanding ojek pangkalan? Hah? Oh, males nyari pangkalannya jauh ya dari kalau ojek online kan bisa langsung menjemput depan rumah, sedang ojek pangkalan kita harus ke pangkalan terlebih dahulu. Orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang bisa menyesuaikan diri dengan teknologi akan mendapatkan dampak positifnya, sedangkan orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi dengan teknologi, maka mereka akan ketinggalan. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana ketimpangan bisa terjadi akibat dari globalisasi. Coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Kalau transmigrasi berarti tujuannya bagus ya. Tadi kan yang sepi kita bantulah dengan SDM dari daerah yang lain agar kotanya juga berkembang. Tetapi apa yang terjadi? Silakan Angie, boleh. Yang terjadi itu adalah percampuran antara warga lokal di sana dan juga warga yang bertransmigrasi. Misalnya kan warga yang ditransmigrasi itu ditaruh di perkebunan yang sedang berkembang, di mana di sana ada warga lokal juga yang misalnya bekerja di sana. Namun jika penduduk transmigrasi ini datang ke sana, otomatis akan mematikan pencarian warga lokal tersebut. Oke, jadi kebijakannya sudah baik, tetapi pelaksanaannya yang masih kurang sesuai. Jadi tujuannya masyarakat yang dari luar pulau dipindahkan ke di mana kalau di sini di Kalimantan ya. Mereka dipindahkan agar mau bekerja di perkebunan. Tetapi yang disayangkan pemerintah tidak memberikan sosialisasi di masyarakat setempat. Masyarakat setempatnya tidak dilibatkan dalam program ini. Sehingga masyarakat setempat itu protes. Oh, kenapa orang luar aja yang dikasih pekerjaan, dikasih tanah, dikasih pelatihan, sedangkan kita orang lokal atau setempat tidak mendapatkan apapun gitu. Jadi dilupakan sehingga mereka protes, menolak adanya transmigrasinya. Makanya kebijakan pemerintah itu harus direncanakan dengan baik agar tidak membuat dampak negatif baik bagi orang yang bertransmigrasi maupun orang-orang yang tempat tinggalnya di tujuan transmigrasi tersebut. Lalu yang terakhir faktornya adalah faktor demografis. Nah, faktor demografis ini terkait dengan yaitu berkurangnya penduduk, tentang faktor pendidikan atau tingkat pendidikan, tingkat kesehatan penduduk, dan yang pasti adalah tingkat SDM atau sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena tadi pendidikan kesehatan akan mempengaruhi tingkat SDM di wilayah tersebut. Yang kita lihat apakah SDM di seluruh Indonesia sudah merata kemampuannya? Belum. Nah, kita lihat aja di faktor pendidikan. Faktor pendidikan tidak semua sekolah sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Contohnya di sini. Kita lihat saudara kita di Papua, bagaimana tempat sekolahnya. Nah, masih kurang layak ya, di mana tanah alasnya masih tanah, dinding-dindingnya masih dari kayu. Nah, sedangkan sekolah-sekolah yang di kota ya sudah sangat layak, sehingga mempengaruhi tingkat kecerdasan, tingkat pengetahuan dari anak-anak tersebut. Nah, bisa dipahami semua? Bisa. Nah, kalau bisa, Bapak akan memberikan challenge bagi kalian atau tantangan untuk
menyelesaikan sebuah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya nanti yang ada di berita-berita yang Bapak bagikan. Nah, sebelumnya akan Bapak bagi kelompok terlebih dahulu. Silahkan kalian baca kelompoknya di sini ya. Silahkan kalau sudah baca, udah tahu kelompoknya, langsung berpindah tempat. Untuk kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Silahkan berpindah tempat, cepat ya. Minta tolong orang. Jadi kalian harus menganalisis berita tersebut. Yang pertama kalian lakukan pasti harus membaca berita tersebut. Silakan dibaca dan dipahami apa isi dari berita tersebut. Nah, setelah kalian baca dan memahaminya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah mencari tahu faktor penyebab. Kenapa sih bisa terjadi mungkin ketimpangan seperti itu? Nah, menurut kalian karena apa? Bisa dikaitkan dengan materi yang kita bahas tadi. Lalu yang kedua, dampaknya. Nah, menurut kalian dampak apa yang bisa terjadi atau berpengaruh terhadap masyarakat akibat ketimpangan tersebut? Dan yang terakhir ini yang penting, seperti yang Bapak bilang di awal pembelajaran, kalian harus bisa membuat sebuah solusi akan masalah yang terjadi, khususnya masalah ketimpangan sosial. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian solusi yang paling tepat untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di berita tersebut seperti apa. Oke, kelompok 1 dapat berita tentang apa? Oke, kelompok 2 dapat materi tentang apa? Kesetaraan gender. Emang masih terjadi di era modern ini menurut kalian? Masih. Kalau di sekitar kalian contohnya gimana? Kalau masih ada diskriminasi gender seperti itu, kan kita bahasnya tentang kesetaraan gender. Berarti ada yang belum setara nih masalahnya ketimpangannya. Apakah perempuan masih dianggap yang lemah? Masih Masih ada. beberapa. Contohnya mungkin di daerah kalian seperti apa? Ada yang pernah mendapatkan kasus seperti itu? Kalau di Bali ya kan rata-rata banyak masih yang memerlukan keturunan laki-laki agar bisa meneruskan keturunannya. Kalau misalnya sampai ada yang nyentane itu karena biar ada yang meneruskan keturunannya seorang laki-lakinya gitu. Oke. Kalau dalam pendidikan pernah ada kasus mungkin yang perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dibanding dengan yang cowok bisa kuliah, sedangkan yang cewek masih ada anggapan kan perempuan kan nanti jadi istri aja. Jadi pernah terjadi di lingkungan kalian seperti itu? Isinya gimana kalian menurut kalian agar tidak ada lagi diskriminasi gender, biar tercipta kesetaraan gender tuh seperti apa? Salah satunya. Kalau solusinya itu adanya edukasi Pak buat masyarakat, terutama masyarakat yang masih ada budaya patriarkinya. Jadi mengutamakan peranan laki-laki. Jadi wanita itu dianggap lemah, tidak mampu. Jadi bisa dianggap bahwa kita itu memiliki tugas yang sama dan kita juga mampu mengambil tugas para laki-laki. Oke, berarti edukasi ke masyarakat khususnya yang masih ideologinya patriarkinya masih kuat seperti itu ya. Agar mungkin yang punya anak perempuan maupun laki-laki diperlakukan sama seperti itu. Oke, nanti laporannya mau buat apa? PPT. Silakan dibuat ya. Semangat. Nanti mau buat apa kalian? Kita rencananya mau buat dalam bentuk PPT. Buat PPT. Oke. Silakan dikerjakan ya. Maju sedikit ya Kak. Oke, kelompok 5 dapat materi tentang Ketimpangan tentang kesehatan ya. Nah, itu terjadi di mana? Mungkin antar daerah atau di khususnya di Indonesia Timur. di Indonesia Timur. Nah, kesehatannya seperti apa kalau menurut kalian?
Oke, biar tidak berlama-lama lagi, Bapak akan tunjuk ya untuk kelompok yang maju pertama. Silahkan kelompok 5 maju ke depan ya. Kelompok lain mendengarkan dan nanti silahkan kalau ada yang belum jelas boleh bertanya kepada kelompok. Oke, silakan semuanya lihat dan perhatikan. Baik, jadi suatu hari hiduplah seorang pemuda yang tinggal di suatu desa terpencil di Indonesia. Namun, pria itu nampaknya sedang sakit karena dia sedang merintih kesakitan. Ih, kamu kenapa? Aduh sakit, mau sakit yuk. Aduh, Yuk kita ke rumah sakit aja yuk. aduh nggak usah panggil perawat aja yang ke rumah. Soalnya kalau ke rumah sakit mahal. Ya udah, tak teleponin bidan aja ya. Nah, jadi teman-teman, pada kasus ini merupakan salah satu bentuk dari adanya ketimpangan sosial. Nah, jadi tahukah kalian bahwa kasus ini masih sangat sering sekali terjadi, khususnya pada di Indonesia bagian timur, karena beberapa faktor. Untuk saat ini tercatat dilansir dari Antara News bahwa ketersediaan dokter di Indonesia bagian timur itu masih sangat minim sekali. Nah, jadi apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek. Nah, ketimpangan sosial pada kasus ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, itu ada faktor demografis atau faktor yang meliputi adanya sumber daya manusia, struktur kependudukan, akses kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, faktor kedua itu ada faktor letak dan kondisi geografis. Nah, seperti yang kalian sudah saksikan tadi, bahwa kondisi geografis yang terjadi pada kasus ini itu masih sangat minim akses dan sulit sekali untuk mendapatkan contohnya seperti akses kesehatan. Nah, yang terakhir itu ada faktor dari kebijakan pemerintah. Saat ini kebijakan pemerintah itu masih belum merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi hal ini yang dapat mempengaruhi ketimpangan sosial pada kasus ini. Baik, saya izin bertanya terkait dengan di bidang kesehatan juga. Jadi kan kalian juga tadi sudah menjelaskan solusinya sudah sangat lengkap. Tetapi di sini saya izin bertanya terkait dengan ketimpangan sosial juga. Bagaimana dengan pembedaan pemberian layanan kesehatan di rumah sakit antara pasien yang berada dan juga pasien yang kurang mampu? Kalau menurut kalian bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Atau ada solusi lain dari kalian? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya, dimana masih sering terjadi ya ada perbedaan perlakuan bagi khususnya yang pakai BPJS dan non BPJS, mesti seperti itu. Nah, mungkin dari kelompok penyaji bisa memberikan solusi yang tepat agar tidak lagi ada seperti itu, perbedaan penanganan, perbedaan fasilitas seperti itu, agar masyarakat tentunya mendapatkan fasilitas yang layak, agar yang mendapatkan sehat semua seperti itu masyarakatnya. Oke, silahkan. Jadi layanan yang tidak merata itu mungkin contohnya seperti yang menggunakan BPJS dan non BPJS, di mana BPJS itu merupakan program dari pemerintah. Nah, menurut saya ini tuh balik lagi ke pemerintah. Program pemerintah menyediakan program yang sangat bagus, namun menurut saya eksekusinya yang belum matang sehingga terjadi perbedaan layanan kesehatan seperti pada kasus tadi. Menurut saya solusinya adalah dengan pemerintah melakukan survei langsung apakah program yang dijalankan sudah sesuai atau pelaksanaannya sudah bagus atau belum, sehingga bisa dievaluasi kembali bagaimana supaya tidak ada perbedaan layanan kesehatan atau perbedaan layanan kepada yang menggunakan BPJS dan kepada yang tidak menggunakan BPJS.
Oke, silakan duduk kembali. Nah, kita tadi bahas tentang ketimpangan kesehatan ya yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dibilang oleh kelompok 5, masih banyak terjadi ketimpangan, baik fasilitas, baik penanganan seperti itu. Contohnya di sosial drama yang ditampilkan tadi, ditampilkan di mana orang-orang yang tinggal di pelosok tidak mendapatkan penanganan yang layak karena di sana tidak ada fasilitas maupun orang yang bisa menangani. Contohnya tadi di desa hanya ditangani oleh bidan saja sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal seperti itu karena bukan tupoksi dari bidan seperti itu, sehingga mereka harus berpergian jauh ke kota untuk mendapatkan fasilitas yang layak, untuk mendapatkan bisa ketemu dokter, mendapatkan diagnosa yang tepat agar bisa sembuh seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan sebuah post test atau tes ujian untuk mengukur kemampuan kalian dari materi hari ini saja. Jadi silakan kalian siapkan HP-nya terlebih dahulu. Bapak ingatkan untuk pengerjaannya secara mandiri ya, tidak boleh menyontek karena ini untuk mengukur kemampuan pribadi masing-masing siswa. Masing-masing siswa harus bisa menjawab dan harus memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silahkan yang sudah dapat buka kuisisnya, masuk ke kuisis dan masukkan kode soalnya. Ada 6, 7, 6, 4, 3, 5. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Dela untuk peringkat pertama. Peringkat 2 ada Yanti dan yang peringkat ketiga Triska untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Oke. Setelah kita melakukan post test, kita akan menuju sesi penutup hari ini. Nah, sebelumnya kita akan merefleksi dan membuat kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama Pak Ian menjelaskan kembali mengenai materi perubahan sosial yang kemudian berkaitan juga dengan ketimpangan sosial. Nah, jadi ketimpangan sosial ini merupakan kondisi di mana terjadinya suatu ketidakseimbangan di masyarakat yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat tersebut. Terima kasih Triska. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ketimpangan sosial. Tadi sudah disebutkan oleh Triska di mana ada perbedaan yang sangat mencolok di masyarakat baik dari pendidikan, kesehatan, penghasilan dan yang lain-lain. Nah, ketimpangan itu tadi bisa karena ada faktor alami ya, bukan alam ya, faktor alami dan faktor non alami. Setelah kita membuat kesimpulan, kita akan melakukan refleksi pembelajaran dulu. Bapak ingin tahu perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan kalian, Bapak minta ya, gambarkan sebuah emoticon di belakang LKP di tadi yang menggambarkan perasaan kelompok kalian. Ya, silahkan yang bisa menggambar, gambarlah emoticon yang menunjukkan perasaan kalian hari ini. Ya. Kelompok mana yang selesai? Oh, kelompok 5? Oh, belum. Kelompok 3 coba diperlihatkan. Gambar apa itu? Triska apa? Trisna? Apa itu? Itu gambar tersenyum tapi sambil bahagia. Oke, berarti perasaan kalian senang belajar hari ini? Oke. Terima kasih kalau sudah senang. Berarti ya Bapak juga senang karena kalian juga belajarnya juga semangat dan antusias. Oke, karena waktunya habis, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, berdoa mulai. Oke,
Oke, silakan kembali ke duduk masing-masing ya.